Saya Endin Sasara Blansa dengan NIM 2406048103 kelas internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biomekanika olahraga studi kasus running analysis. Yang pertama, set view underground, yaitu mendapatkan analisis skor 56,3%. Untuk yang pertama, pijakan kaki depan dengan overstraight ringan, sudut overstraight 4,20 derajat. Tentang baik adalah kurang dari 10,0 derajat. Dampaknya adalah pijakan kaki depan mengenai tanah dengan fleksi yang jelas pada pergelangan kaki dan lutut, posisi maju relatif terhadap pusat gravitasi, meningkatkan beban pada struktur tendon di pergelangan kaki dan kaki. Otot betis dan tendon Achilles menyerap sebagian besar gaya benturan dengan risiko peningkatan beban berlebih pada tendon. Amortisasi berlangsung singkat karena tujuan utamanya adalah meminimalkan waktu kontak dengan tanah. Otot betis dan tendon Achilles bekerja intens untuk mengontrol fleksi plantar dan menstabilkan pergelangan kaki. Fleksor pinggul juga diaktifkan untuk mempersiapkan fase tolakan. Tolakan terjadi cepat dan dinamis dengan keterlibatan intens otot betis dan tendon Achilles untuk menghasilkan dorongan. Fase ini dioptimalkan untuk akselerasi yang cepat, tetapi dapat meningkatkan risiko kelelahan atau beban berlebih pada otot. Untuk yang kedua, posisi kepala, sudutnya adalah kurang dari 10,00 derajat. Tentang baiknya adalah kurang dari 4,0 derajat sampai kurang dari 14,0 derajat. Tips pelatih: bayangkan pandangan Anda seperti laser yang terfokus pada satu titik di cakrawala. Ini akan membantu Anda mempertahankan posisi kepala yang tepat dan menyalurkan seluruh energi menuju tujuan Anda. Untuk dampaknya adalah posisi kepala yang tepat berkontribusi pada keseimbangan visual pelari, membantu mempertahankan lintasannya konsisten. Untuk koreksinya adalah teruslah berlatih untuk mempertahankan posisi kepala Anda pada posisi ini. Untuk yang ketiga, yaitu posisi punggung, sudutnya adalah 0,00 derajat. Rentang baiknya adalah 6,0 derajat sampai 12,0 derajat. Tips pelatih saat berlari: fokus pada penegakan vertikal dengan membayangkan ada tali tak terlihat yang menarik ke atas dari bagian atas kepala Anda. Untuk dampaknya, torso yang tidak cukup condong ke depan dapat meningkatkan beban pada otot punggung bagian bawah yang menyebabkan kelelahan dini, meningkatkan risiko nyeri punggung bawah. Untuk koreksinya adalah mengaktifkan otot parut dan membantu menopang area lumbar dan menjaga postur dengan niat untuk bergerak maju. Selain itu, pastikan panggul Anda netral, tidak miring ke depan atau ke belakang untuk menghindari penggunaan otot gluteal secara berlebihan. Yang keempat adalah posisi lengan. Posisi lengan dengan sudut 78,00 derajat. Tentang baiknya 75,0 derajat sampai 85,0 derajat. Tips pelatih: fokuslah pada gerakan lengan Anda seperti di depan cermin dan dengan menjaga niat untuk menjaga bahu tetap rileks. Dampaknya adalah lengan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas saat lari. Koreksi: teruslah bekerja untuk mempertahankan posisi ini agar menjadi kebiasaan alami. Untuk yang keempat, sudut lutut depan saat pendaratan kaki, sudutnya 116,00 derajat. Rentang baiknya 138,0 derajat sampai 180,00 derajat. Tips pelatih: bayangkan bahwa lutut depan Anda harus terangkat seolah-olah ingin menyentuh dada. Dampaknya adalah pergerakan kaki depan tidak memadai dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap aktivitas otot fleksor pinggul. Ketika kaki depan tidak terangkat dengan cukup, fleksi lutut mungkin terbatas, yang mempengaruhi efisiensi langkah. Untuk koreksinya adalah latihan skipping dengan fokus pada mengangkat lutut tinggi mungkin dapat membantu meningkatkan elevasi kaki depan selama fase tolakan. Selain itu, sertakan latihan menaiki tangga untuk memperkuat otot fleksor pinggul. Sudut lutut belakang saat pendaratan kaki, sudutnya 128,67 derajat. Rentang baiknya adalah 0,0 derajat sampai 103,0 derajat. Tips pelatih: bayangkan tumit kaki belakang Anda diikat pada sebuah balon yang mengangkat ke belakang setiap kali Anda melangkah. Dampaknya adalah siklus gerak kaki yang terbatas menimbulkan keterbatasan pada rentang gerak sendi di pinggul yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi tolakan.
Koreksinya adalah menjaga rentang gerak pada kaki dan pinggul Anda akan memungkinkan teknik lebih baik. Sertakan latihan sprint atau akselerasi untuk mendorong gerakan dinamis yang lebih luas pada kaki bagian belakang. Untuk yang kedua ada back view underground, yaitu dengan analisis skor 6,6,3%. Yang pertama, kiri penurunan panggul sedang, sudut 2,21 derajat, rentang baiknya adalah 0,0 derajat sampai 2,0 derajat. Konsekuensinya adalah kelelahan otot pinggul, nyeri lutut, nyeri tulang kering, nyeri tendon Achilles. Koreksinya dibayangkan ada tali menarik bagian atas kepala Anda ke atas, menjaga panggul tetap sejajar dan stabil, batasi benturan keras saat kaki menyentuh tanah. Untuk kanan, penurunan panggul ringan yaitu 2,07 derajat, rentang baiknya adalah 0,0 derajat sampai 2,0 derajat. Konsekuensi kelelahan otot pinggul, nyeri lutut, nyeri tulang kering, tendon Achilles. Koreksinya dibayangkan ada tali yang menarik bagian atas kepala Anda ke atas, maka panggul tetap sejajar dan stabil saat Anda berlari. Batasi benturan keras saat kaki menyentuh tanah, sama dengan yang tadi ya. Untuk kiri, abduksi ringan yaitu sudutnya minus 4,89 derajat, rentang baiknya adalah minus 3,0 derajat. Konsekuensinya nyeri lutut, kelelahan panggul, kelelahan otot gluteal. Koreksinya adalah bayangkan garis lurus yang memanjang dari pinggul ke lutut hingga pergelangan kaki saat Anda berlari. Sadari bentuk tubuh Anda untuk mengurangi benturan keras saat kaki menyentuh tanah. Kanan, lutut sejajar, sudut 2,84 derajat, rentang yang baik adalah minus kurang dari 3,0 derajat. Konsekuensinya keterbatasan gangguan muskuloskeletal sistem gerak. Koreksinya pertahankan posisi lutut ini, pertahankan keselarasan kaki ini saat telapak kaki menyentuh tanah. Di bagian kiri netral, sudutnya 0,49 derajat, rentang baiknya adalah minus 3,0 derajat sampai 3,0 derajat. Penjelasan kaki kiri netral sesuai dengan garis lurus kaki, tidak ada pronasi atau supinasi yang terlibat. Ini berarti kaki tidak bergerak ke dalam atau keluar saat berjalan atau berlari. Posisi netral, konsekuensinya adalah posisi netral ideal untuk performa yang optimal. Memulai dengan meletakkan kaki keluar dan mengarah ke gerakan kaki masuk rolling untuk mendorong tubuh maju. Koreksinya adalah pertahankan kaki dalam posisi lurus netral. Kedua, saat mendarat letakkan kaki sedikit keluar. Yang ketiga, biarkan kaki berbulu secara alami ke arah dalam menuju dorongan ke depan. Yang berapa ini? Kanan netral, sudut 2,23 derajat, rentang yang baik minus 3,0 derajat sampai 3,0 derajat. Penjelasan kaki netral sesuai dengan garis lurus kaki, tidak ada pronasi atau supinasi yang terlibat. Untuk konsekuensinya, posisi netral untuk performa yang optimal mulai dengan meletakkan kaki keluar dan mengarah ke gerakan kaki masuk rolling untuk menurunkan tubuh maju. Koreksinya adalah pertahankan kaki dalam posisi lurus netral. Yang kedua, saat mendarat letakkan kaki sedikit keluar. Ada set view treadmill dengan analis skor 56,2. Pijakan tengah kaki dengan overstretch sedang, overstretch 10,99 derajat, rentang baik adalah kurang dari 10,00 derajat. Dampak bagian tengah kaki menyentuh tanah saat tubuh sedikit menekuk. Dengan posisi tubuh yang berada di belakang titik pijak, beban terutama diteruskan ke otot betis dan pergelangan kaki. Perdaman, otot betis dan tendon Achilles mengalami tekanan besar untuk menyerap dampak dan menstabilkan sendi pergelangan kaki yang mengalami dorsifleksi yang signifikan. Propulsi transmisi menuju dorongan ke depan melambat akibat posisi kaki yang berada di depan, namun otot betis dan kaki masih mampu memberikan dorongan yang sedang. Posisi lengan, sudut 80,00 derajat, rentang baik 70,00 sampai 80,00 derajat. Tips pelatih latih gerakan lengan di depan cermin dengan menjaga niat untuk tetap mereleksikan bahu Anda. Lengan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas saat berlari. Perbaikan terulang setelah berlatih, mempertahankan posisi ini agar menjadi kebiasaan alami. Sudut lutut depan saat pendaratan kaki,
sudut 145,00 derajat, rentang baik 142,00 sampai 180,00 derajat. Tips pelatih saat berlatih, bayangkan ada tali yang tak terlihat berhubung ke lutut Anda. Menariknya sedikit ke atas, dengan setiap langkah angkat lutut sedikit menuju tali itu, lalu biarkan turun secara alami. Konsekuensinya adalah jika kaki depan terlalu menekuk saat menapak di tanah saat berlari, dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan berpotensi meningkatkan risiko cedera. Koreksi terus berlatih, fokus untuk menjaga lutut Anda tetap pada posisi ini. Lutut belakang saat pendaratan kaki 183,20 derajat, rentang baiknya adalah 0,0 derajat sampai 87,0 derajat. Tips pelatih, bayangkan tumit ke belakang Anda terikat pada balon, angkat ke belakang setiap kali melangkah. Konsekuensi siklus gerakan kaki yang terbatas membatasi rentang gerak pada pinggul, sehingga mempengaruhi efisiensi dorongan ke depan. Pembatasan ini juga dapat berdampak negatif pada lutut pergelangan kaki, meningkatkan resiko cedera. Koreksinya adalah perhatikan rentang gerak pada kaki dan panggul Anda agar teknik lebih baik. Lakukan sprint atau akselerasi untuk mendorong gerakan kaki ke belakang lebih dinamis. Posisi kepala adalah kurang dari 15 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 12,0 derajat sampai kurang dari 2,0 derajat. Tips pelatih, gunakan cermin saat latihan untuk mendapatkan umpan balik visual secara real time pada posisi kepala Anda. Konsekuensi pandangan terus-menerus mengarah ke bawah dapat menyebabkan penggunaan berlebihan pada otot leher dan bahu. Koreksinya adalah angkat pandangan Anda sedikit untuk menjaga posisi kepala yang lebih netral. Posisi punggung 3,00 derajat, rentang baiknya adalah 5,00 derajat sampai 11,0 derajat. Tips pelatih, cobalah meraih langit dengan kepala Anda sambil tetap menjaga keinginan untuk memanjangkan lutut Anda sebanyak mungkin. Konsekuensinya adalah torso yang tidak cukup condong ke depan dapat meningkatkan tekanan pada otot punggung bagian bawah, menyebabkan kelelahan dini dan meningkatkan risiko nyeri punggung bagian bawah. Koreksinya adalah torso sedikit condong ke depan untuk mencapainya. Aktifkan perut Anda untuk menstabilkan dada dan mengurangi tekanan pada lumbar. Untuk yang terakhir ada back view treadmill, analisis skor 83,7. Yang pertama, kiri panggul sejajar, sudut 1,54 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 2,0 derajat. Konsekuensinya keterbatasan gangguan muskuloskeletal sistem gerak. Koreksi, pertahankan posisi panggul ini, pertahankan ketegangan otot inti. Kanan 1,41 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 2,0 derajat. Konsekuensi yang sama, keterbatasan gangguan muskuloskeletal sistem gerak. Koreksinya adalah pertahankan posisi panggul ini. Yang kedua, pertahankan ketegangan otot inti. Untuk lutut bagian kiri itu sejajar, sudut kurang dari 0,44 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 3,0 derajat. Konsekuensi keterbatasan gangguan muskuloskeletal sistem gerak. Koreksi adalah pertahankan posisi lutut ini, pertahankan keselosan kaki ini saat telapak kaki menyentuh tanah. Untuk lutut kanan sejajar, sudut 1,16 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 3,0 derajat. Keterbatasan gangguan muskuloskeletal. Koreksinya adalah pertahankan posisi lutut ini, pertahankan keselarasan kaki ini saat telapak kaki menyentuh tanah. Untuk bagian kanan 0,30 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 3,0 derajat. Penjelasannya adalah kaki netral berarti kaki berada dalam posisi lurus, tidak ada pronasi atau supinasi yang terlibat. Konsekuensinya adalah posisi netral untuk performa yang optimal, memulai dengan meletakkan kaki menghadap keluar dan diakhiri dengan menggulung kaki ke dalam hingga mendorong ke depan dengan benar. Untuk bagian kiri telapak kaki, sudutnya 1,01 derajat, rentang baiknya adalah kurang dari 3,0 derajat. Penjelasannya, kaki netral berarti kaki berada dalam posisi lurus, tidak ada pronasi atau supinasi yang terlibat. Konsekuensinya posisi netral ideal untuk performa yang optimal, memulai dengan meletakkan kaki menghadap keluar dan diakhiri dengan menggulung kaki ke dalam hingga mendorong ke depan dengan benar. Untuk pijakan tengah kaki
Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.